Kak Samantha, Kenapa, Kak? hari ini kita mau main game. Okay, I'm ready. Mitos atau fakta? I'm ready. Pertanyaan pertama. Budaya self-reward adalah alasan utama generasi muda sulit menabung. Mitos atau fakta? Fakta lagi, soalnya aku kayak gitu. Bener nggak, Kak? Salah. Mitos. Ternyata faktor utama tuh bukan cuma gaya hidup, tapi juga rendahnya financial planning dan literasi keuangan. Oke. Tadi aku Gitu. langsung ke-relate soalnya. Langsung fakta deh. Oke, I have one. Hit me. Pendidikan formal cukup jadi bekal generasi muda untuk sukses secara finansial. Mitos. Kenapa? Karena selalu harus ongoing learning, nggak bisa berhenti di... Betul lagi. Karena kan obviously ada yang kayak budgeting Betul. atau investasi kan jarang Yes. diajarkan juga ya di 1-0 pendidikan ya, formal. 1-0 ya. Oke. Oke, your turn. Semakin banyak akses ke fintech, financial technology, berarti generasi muda otomatis lebih melek finansial. Mitos atau fakta? Fakta. Lu salah mulu. Beneran. Lu salah. Akses tuh tidak selalu sejalan, tidak otomatis. Oke. Tidak selalu sejalan dengan pemahaman dan kemampuan mengelola keuangan. Bener lagi. Tadi aku terlalu relate juga soalnya, sorry ya. Kemampuan bisnis atau entrepreneurial mindset cuma untuk yang mau jadi entrepreneur aja. Oh jelas mitos. Kenapa? Setiap orang harus punya sedikit basic berbisnis supaya bisa maju dan sukses. Dalam segala aspek karir ya. Betul. That's right. Oke. This one, I think you can relate, so you Okay. should get this right. Okay. Untuk menjadi sukses di bidang fintech, financial technology, you have to be a male karena ini dunianya laki-laki. Mitos. Are you sure? Obviously. Semua buktinya Apple dan lain-lain cowok semua loh. Tapi aku ada bocoran guest tamu kita hari ini itu wanita. Jadi pasti mitos. Oke, you get 1 point. Itu fakta. Oke, last one. Oke. Generasi muda saat ini cenderung lebih cepat mengakses produk keuangan digital dibanding generasi sebelumnya. Oh, itu fakta. Pasti, karena dengan adanya internet, teknologi, AI, lebih mudah. Betul, kayaknya pertanyaan kau lebih gampang daripada karena pertanyaan aku udah nyontek saya. cue card itu tadi. Hey! Aku udah lihat cue card Samantha. Aduh. Teman-teman, what is going on? Kenapa nih? Ini seperti biasa kita podcast Go Impact, Investing with Purpose. Tapi kali ini kita sedikit berbeda karena kita mendatangkan narasumber yang akan membahas topik penting yaitu data collection processing. Apakah itu sebuah terminologi di dunia fintech yaitu financial dunia AI technology juga ya. dan di dunia AI dan akan sangat inspirasi lebih lagi karena beliau tentunya seorang wanita yang bergerak di dunia teknologi, which is something yang udah semakin membaik sih. Won't say rare, namun tentunya masih jarang dan masih banyak tantangannya ya. Betul, itu satu pertanyaan yang tadi Samantha jawab benar, jadi itu benar berarti. Oke, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dan kita segera mengundang seorang kakak Nadia Amalia dari Fintellite.ai. Oke, we'll be right back. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast Go Impact, Investing with Purpose. Always has a purpose. Another episode and another fun guest that we have Yes, today. betul. Narasumber hari ini sangat kece sekali, sangat inspiring. Kak Nadia Amalia yang sudah di studio bersama kami akan menjelaskan sedikit tentang ini bukan sesuatu yang kita dengar sehari-hari nih. Data collection, data intelligence. Apa tuh, Kak? Bukannya kayak spy movie gitu ya? Bukan, Ini different bukan. kind of data intelligence nih. Oh, well, I'm excited to hear more about it. Of course, me for too. sure. Oke, Kak Nadia, welcome to the studio. Welcome. Go Impact. Kak Nadia boleh sedikit memperkenalkan diri mungkin? Thanks for having me here. Salam kenal semuanya. Aku Nadia Amalia, CEO dan co-founder dari Fintellite.ai. Oke, gimana ceritanya kok Fintellite bisa hadir di kita semua sekarang ya? What is Fintellite? Yes. Yeah. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin cerita Fintellite ini sebenarnya cukup panjang ya. Jadi kalau sekarang ini Fintellite itu memang kita berfokus di namanya itu dokumen processing atau dokumen intelligence untuk financial institutions mostly. Nah, kedengarannya sangat teknikal ya, tapi sebenarnya use case-nya itu banyak sekali khususnya di kehidupan sehari-hari kita. Jadi Fintellite itu lahir dari sebuah aplikasi budgeting dulu namanya 1000.id.
Jadi 1000 sendiri adalah aplikasi personal financial management di mana kita bisa menganalisa keuangan kita dari misalnya mutasi rekening atau data-data e-wallet kita. Dari situ kita bisa tahu nih kondisi keuangan kita, kira-kira butuh nabungnya berapa, kira-kira produk keuangan yang cocok itu seperti apa. Nah, itu aplikasi B2C kita. Namun di tahun 2023 kita menyadari bahwa salah satu mungkin ini isu yang benar-benar close to my heart adalah selain financial literacy adalah financial inclusion. Bahwa bagaimana sih kita kan sudah punya data nih, tapi bagaimana these people can get access to the right financial products. Yeah. Tapi permasalahannya waktu itu a lot of process, especially related to KYC sama KYB, kayak know your customer atau know your business itu masih very manual. They check the documents one by one, even though the data is already there. Makanya salah satu yang kita lakukan dengan Fintellite, yang sudah kita lakukan di 1000 adalah bagaimana sih kita bisa automate the process for financial institutions to analyze the customers faster, jadi more people can get access to the financial products gitu. So that is like the brief description in a nutshell gitu ya. Kok bisa sih terjun di dunia seperti ini dengan produk-produk yang amazing itu? Emang karena dia backgroundnya seperti apa nih? Jadi background aku sendiri sebenarnya memang kalau dari kecil ya, salah satu issues yang emang aku sangat interested adalah financial literacy dan financial inclusions. Jadi salah satu yang aku dari dulu lakukan adalah mengedukasi. Jadi sebelum ini aku punya suatu yayasan namanya Cerdas Terdidik Keuangan untuk Masa Depan, Cerdik Mapan, untuk mengedukasi keuangan untuk anak muda dan khususnya juga perempuan gitu. Jadi di situ aku mengambil karena kebetulan aku kuliah waktu itu ekonomi dan juga S2 waktu itu aku mengambil financial engineering. So I want people to get that same financial access atau maksudnya financial education access gitu ya. Nah dari situ barulah kayak lahir ide-ide bahwa untuk membuat ini sebagai legacy dan juga scalable harus ada suatu produk yang membantu itu. Keren. Dengan mungkin ini kan you're providing a solution to a problem ya Kak ya. As you said, financial institution memang proses untuk KYC-nya tuh panjang. Dengan produk seperti Fintellite gitu, what's the dampak that you've seen when banks use it, when financial institution use it, or perhaps even if retail use it? Ya, jadi sebenarnya the premise adalah kalau kita ke perbankan masalahnya itu biasanya ada beberapa. Jadi yang pertama adalah processing. Biasanya karena manusia yang nge-proses itu lumayan cukup panjang karena datanya itu bisa ribuan. Especially kalau kita nge-analyze kayak small medium businesses gitu kan dan cukup lama. Nah impact kedua adalah a lot of karena waktunya lama banyak SME itu juga nggak bisa dapat akses karena pasti kan ada kapasitas ya dari orang mereka juga untuk menganalisa gitu. Nah yang ketiga adalah problemnya adalah fraud. Nah ini juga yang kita sering lihat di lapangan bahwa karena saking banyaknya aplikasi jadi kadang-kadang itu kita tidak punya sistem untuk memantau itu semua. Nah dari situ kita masuk di 3 angle itu. Jadi salah satu dari klien kita juga misalnya contoh the process that used to take like 1 week kita bisa kerjakan dari jadi kurang dari 1 jam. Wow. Jadi lumayan sangat cepat dengan adanya AI dan automation ini gitu kan. Jadi di sini peran manusia tuh sangat penting juga tapi untuk memeriksa. Jadi mereka nggak perlu melakukan kayak input satu-satu. So that process itu usually kayak takes a lot of time, input satu-satu, analisa satu-satu. Begitu juga kalau di B2C kan juga sama ya kayak custom kayak klien maksudnya pemakai 1000 dulu lama sekali untuk menganalisa keuangannya kayak harus allocate 1 hari untuk ngeliatin budgetingnya gitu misalnya contoh. Nah itu yang kita lakukan juga di perbankan gitu. Jadi would it be safe to say untuk solusi AI dari Fintellite ini bukannya menggantikan manusia atau perannya manusia tapi membantu manusia ya? Iya, karena judgment manusia itu still very important, especially when we make important financial decisions ya. Bukan hanya dari budgeting aja, tapi juga misalnya menerima atau memberikan lending itu kan juga butuh judgment dari manusia juga. I imagine ini berarti mulai berubah dari 1000 ke B2B-nya ini 2023 ya? Betul, 2023. I imagine karena ini bisa streamline dan menjadikan sangat efektif, ini berarti laku keras di pasar nih berarti. Dari seminggu ke 1 jam loh, itu kan amazing ya. Tapi development time memang cukup memakan waktu ya. Jadi dari timing kita 1000 itu kita run B2C sekitar 2 tahun. Lalu untuk B2B ini sampai bisa ngeproses seperti itu juga butuh almost 2 years for us gitu. Jadi it takes time. Jadi baru kayak di tahun 2024, 2025 kita kerjasama sama beberapa bank besar di Indonesia gitu. Boleh spill, bragging sedikit? Beberapa klien kita seperti CMB Niaga itu klien kita juga. KB Bank dan juga beberapa klien lainnya kita ada juga. Oke.
Oke, I'm glad Samantha has mentioned, tapi berarti peran AI di sini kan seringkali kita mendengar ini menjadi a threat gitu ya, Right. buat manusia, sumber daya manusia SDM yang jadi tersingkirkan Iya. begitu. In your experience dengan ADA ini, jadi emang itu nggak terpengaruh sama sekali karena tetap masih dibutuhkan human judgment. Betul, as long kayak kita sebagai manusia ya, especially kayak di era AI ini, penting untuk bersikap terbuka ya dengan perubahan teknologi. Yang sulit adalah jika kita tidak terbuka dan juga tidak mau belajar. Dan itu yang akan sulit, karena kan pasti AI ini banyak hal yang harus kita pelajari, new things lah, kayak especially kayak for us itu kan it's a new system gitu, Yeah. that they have to learn juga gitu kan. Jadi role kita ini kadang-kadang bukan hanya sebagai provider teknologi, tapi juga kadang-kadang memang ini is part of change management juga. Betul. Karena untuk So orang-orang true. bisa menerima, especially kan klien kita rata-rata enterprise gitu ya. And traditional Jadi banks. ya yang udah punya proses yang sangat lama gitu. Jadi introduce new technology is also means like we have to kayak increase awareness on how to use the impact, karena Yeah. banyak sekali persepsi bahwa apalagi kita lihat di berita gitu ya, AI kayak will eliminate people dan Yeah. lain-lain. Dan yang kita lihat juga ini mungkin di luar negeri juga udah happening ya. Setelah mereka melakukan tersebut, akhirnya mereka hire lagi karena memang tetap dibutuhkan manusia, especially manusia yang berpikiran terbuka dan juga bisa mengadopsi teknologi baru. Itu sangat penting dan sangat valuable Ya. di era sekarang ini. Ya, ya. Kalau misalnya kita ngomongin, because it's a very solutive AI that we're talking about kan, have you seen this kind of product in other parts of the world, mungkin di negeri-negeri lain lah ya, atau di negara lain? Iya, jadi kalau misalnya produk seperti ini banyak, seperti contoh di Amerika. Udah ada ya? Udah ada juga. Cuman memang salah satu problem di emerging markets seperti Indonesia atau Southeast Asia yang kita sudah lihat adalah banyak data itu masih bersifat physical gitu ya. Jadi makanya produk-produk kita itu lebih relevan kayak di emerging markets dibandingkan developed markets di mana data sudah super digitized kayak gitu sih. Yeah. Everything was still on paper ya, masih On print paper. out, hard copy, which is another problem. It's not being green dan lain-lain. Yeah. Oke. One step at a time. One One step step, at a time. one Yes, step. baby steps, baby steps. Yeah. Well, I'm glad Fintelite is here to help provide that solution dan the transition kan, the change management tadi ya kata-katanya. But of course we want to learn more. Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dengan Kak Nadia karena melanjutkan diskusi Fintelite bagaimana bisa dengan apa tadi bahasa teknikalnya data collection. Data processing. Data Data processing. processing. Oke, kita belajar lebih lagi setelah iklan satu ini. Selamat datang kembali ke Go Impact Podcast. Teman-teman, tadi kita seru banget ngobrol sama Kak Nadia nih dari Fintelite.ai, dan kita sekarang mau masuk ke segmen barunya to talk about women in tech. Mungkin Yes. teman juga tahu lah ya, tech might be maybe a male dominated sector. Tapi apakah menurut Kak, how do you think about that, Kak Nadia? Is that true that tech is a male dominated sector? It's definitely true. It's definitely Di true. tahun 2026 ini masih begitu ya? Even still. Still, especially tech ya, and then Yeah. fintech, financial tech, anything about AI juga itu masih still male dominated. I'm very much interested to know more about your journey as a female entrepreneur nih Kak ya. Mulai di 2000 berapa tadi, 2022 ya? Keren sekali. 2020 technically 2020 ya, after technically. COVID. Nah. Especially during COVID. How was that journey like? It's been quite a roller coaster ride, I would say ya, gitu kan. Mungkin pas lagi COVID kita nggak begitu berasa, especially as a female founder, karena kan semua lewat kamera ya. Zoom dan segala macam. So you don't really feel the pressure. And then kayak COVID ended gitu kan, kita kalau misalnya gathering dan lain-lain udah mulai berasa, wah, why I was the only woman there. Jadi kayak udah mulai berasa gitu ya. And then there are a lot of things that I noticed along the way ya, over the past 6 years being an entrepreneur. Kayak banyak hal yang sangat berasa lah, mungkin dari segi the way that we run the business, the way we pitch to investor, and then the way that we think about the business, it's completely different juga sih. And then also kayak communicate to the external and internal gitu kan ya. We do have like I feel like female founder punya beberapa hal yang cukup berbeda dibandingkan male founder juga when we operate the business.
Would you be able to share perbedaannya apa sih Kak kalau misalnya kita ngomongin female? Because honestly I do believe ada pros and cons to both sides ya. It's not bukannya salah, bukannya benar. Memang it's just pros and cons. Tapi mungkin kalau we are focusing on the female in the world in the world of tech, what are the benefits or the plus points that females bring to the table? Mungkin ini I would say agak miris ya, karena mungkin nggak banyak female gitu ya. Jadi you would definitely stand out. Karena kan That's a plus ya? Yeah, that's a plus. Yeah. When you pitch to investor kayak that is a plus. Mungkin nggak banyak juga ya yang dari female founder, and then you see business differently. Mungkin ada angle-angle yang biasa, karena kan kalau misalnya di bisnis pasti kan it's about like how you see kayak the missing link, right? Mungkin ada beberapa missing link yang beberapa counterpart ya mungkin dari male founder nggak ngelihat, karena mereka nggak pernah ngeliat itu dari sisi yang berbeda gitu. Jadi ada beberapa hal seperti itu juga, dan juga mungkin ini lebih ke generik ya. Kalau misalnya dari segi the way that we think about business lebih real. Sometimes this is the feedback that I got from my investor juga, bahwa kita itu lebih realistis kali ya dalam run the business. Jadi we are not overly confident biasanya. Most of the time. That's interesting. Jadi kayak when we pitch, ya udah we pitch what we believe in that we could deliver gitu. Most of the time. Ya enggak, maksudnya enggak semuanya selalu seperti itu. Iya. Cuman most of the time that's the feedback that I got from my investors. Okay. But in the past recent years, I guess kami juga banyak terlibat di impact investment space. I think the inclusion, gender equality is getting better. You think that's true in fintech also? I think so, but to be honest, slowly lah, very very slowly. I still think that I'm still minority, especially for the business that kayak I'm operating in. But I think definitely get better over time. Especially kayak kalau my clients kan a lot of like CEO dari banks itu now kayak mereka wanita juga gitu kan. Jadi that's right. Udah bisa lebih relate sekarang ya. And would you think there are organizations or support system within the ecosystem yang actually banyak gitu membantu wanita-wanita in the tech world? Because I'm thinking for teman-teman kita yang nonton di rumah juga, mungkin ada beberapa dari mereka, aku juga entrepreneur, aku juga wanita, and I'm thinking maybe of going to the tech field. Bisa nggak ya? Supportnya seperti apa sih? Ekosistemnya seperti apa sih? Ada, definitely. There are a lot of programs recently juga kan, dan juga tahun 2020 pas when I started, I got a lot of helps from that organization juga gitu ya, kayak program kayak investing in women, atau misalnya program-program pemerintah yang memang ada accelerator for women founder, female founders, dan juga beberapa VC atau venture capital yang khusus untuk female founders. So that provides a lot of supports juga sih. Kayak when I first started, that definitely helps. Actually, that brings me to my next point, which is, as you mentioned, you worked with Investing in Women, which is also another guest on our podcast. Betul. But actually, Fintelite is also one of the investees of YCAP Ventures. Betul. Mungkin dari Kanadia bisa sharing sedikit nggak Kak, program atau relationship yang tadi jalankan nih sama YCAP Ventures, which has been about, I want to say 4 years maybe? Yeah, it's been a while. It's been a while, right? Yeah, so I think like in terms of like a investor relationship, usually what is super useful is the network as well. Kayak I think YCAP has been really helpful in terms of like helping to connect the dots juga for us. Karena kan business, what is really important is the network juga ya. Jadi that's the most important role for the investors, to connect to the right people gitu kan. And I think that is really useful juga sih for us. That's good to know. It's very good to know. I think it's very exciting dan juga sangat menginspirasi ya teman-teman untuk seorang perempuan, seorang wanita, doesn't have to be a male-dominated sector anymore, tapi sudah mulai emerging in the past recent years gitu. Nah, kira-kira kalau kita ngobrol tentang masa depan nih, dalam jangka pendek atau near future atau jangka panjang, what do you see Fintelite becomes? Yep. Ada dua what I really want in terms of like the business ya. The first one is actually to expand our business, karena kan sekarang mungkin our focus lebih ke tech side ya. So we want to develop more
kayak into and then taps more into the financial services, so we can create more impact in terms of like financial inclusion and financial literacy, including like mungkin lebih banyak activating through like our B2C outreach as well. And then the second of all, this actually has been done, but we want to expand our tech ini juga expertise di tempat kita ke luar negeri juga. So now we do have clients in Singapore, Malaysia, and also Australia, and we want to deepen that. So we want to bring Indonesian technology to Southeast Asia as well. Nice. Wow. That kind of felt a bit bragging, tapi cuman santai kita juga cuma di Singapura, Malaysia, Australia. Gitu. No, huge applause to you. Well done, Fintelight. Bu tadi kayak biasa lah. Biasa. No, but all that. Obviously, all the best with all the Thank future you. endeavors. Do you see any? What are ini maybe as a closing question, but what are some of the obstacles yang mungkin menghindari untuk mencapainya si tujuan dalam jangka pendek itu? Usually kayak the main blocker is within our mind. Especially this is what I realized as a female founder as well, because we do think like we have limitations sometimes. Jadi kayak we would be like reluctant to take actions, but I do think kayak as long kayak we believe in and then we are passionate about it, we can do it. And then the second of all, mungkin kayak sometimes the obstacle is just external factor, especially like geoeconomic and geopolitical issues usually. Yep. But that's like definitely out of within my reach ya. Yeah. Jadi I just tend to focus on the first one, how to kayak trying not to limit myself. I think that's amazing. Yeah, it's the saying yang kayak the biggest enemy kadang-kadang is yourself. Tapi ketika, as you said, if you believe in yourself and you believe in your product, what you're selling is a solution yang actually bisa bantu banyak orang, kenapa enggak? Yeah, true. Dan tadi waktu break juga karena dia mention 1.000 aplikasi juga 700.000 ya at one point penggunanya. Iya. 700.000 loh teman-teman, ini bragging lagi nih. Cuma 700.000 doang. lah segitu. It's not doang. It's hard to maintain. Yes. True. So that's still available. Jadi buat teman-teman yang bisa ingin menggunakan aplikasi 1.000 untuk budgeting, untuk basic financial literacy ya, belajar sendiri, self learning, itu bisa di Google dan di download gitu. Thank you. I think it's amazing to have people like you in doing this, obviously. Dan kita lebih banyak lihat ya, more and more amazing, powerful, smart women in the impact investment sector, fintech, edutech. I think it's great. All the best to you, Thank Kak you. Nadia. Thanks for having me here as well. Very welcome. Kalau teman-teman ingin cari tahu lebih lagi mengenai fintelight.ai, bisa ke website juga. Kalau pengen nonton ulang siaran ini karena terlalu seru dan terlalu entertaining, bisa ditonton ulang di Smile TV dan juga di YouTube channelnya YK Foundation. I think that's it for today. Yeah. Kita akan kembali lagi. Learn a lot about data collection. What was it again? Processing. Processing. Data collection processing. Yes, itu kita malam ini tidur harus ingat itu semua, data collection processing. Thank you teman-teman, kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan topik dan tamu yang tidak kalah menarik pastinya. Go Impact, we'll see you again next time.